Oke, siap. Rekamannya sudah muncul. Selamat bergabung Pak Iksan, Pak Slamet. Pak Slamet kalau misal memungkinkan bisa open kamera juga boleh, silakan open Iya, kamera. iya kan. Kalau enggak silakan. Sekarang saya screen muncul, tinggal wajahnya aja. Oke, siap. Sebelum kita mulai, izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, selalu saya mengingatkan untuk bisa menyiapkan catatannya. Catatannya terbagi menjadi dua atau jadi dua catatan ya. Pertama, catatan untuk rangkuman. Yang kedua adalah catatan untuk ide yang bisa dipraktekkan. Dan dengan dua catatan ini berarti nantinya setelah event ini selesai, webinar ini selesai, berarti catatan yang isinya kesimpulan atau catatan-catatan tentang materi di malam hari ini lebih banyak dibandingkan yang ide-ide yang bisa dipraktekkan. Karena ide-ide yang bisa dipraktekkan berarti itu hanya sedikit, yang dimana memang setelah acara itu sudah bisa di-actionkan, dieksekusi supaya ada progres. Karena kalau ikut webinar ikut aja gitu, ikut-ikut aja, maka malah nggak maksimal. Karena kan kita coba untuk ini relate nggak sih untuk bisnis saya seperti itu. Salah satu pengalaman juga saat saya dampingi, saat ini masih mendampingi juga bisnis ATK di Timika Papua. Kita coba bikin program semacam program member, di mana kalau mereka sudah belanja, mereka bisa menjadi member kita, cukup dengan WhatsApp ke nomor admin, dan mereka akan dapat keuntungan-keuntungan. Setelah berjalannya waktu, banyak diskusi dengan tim operasional juga, ternyata dengan metode member, malah orang tuh nggak suka kalau di Timika tuh. Disangkanya kalau jadi member tuh harus beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, akhirnya polanya kita ubah untuk dijadikan pola yang memang mudah mereka pahami. Jadi kita penawaran bukan member, tapi lebih ke pendekatan, Ibu, Bapak, kalau misalnya nanti mau ada barang ATK ataupun yang lainnya yang mau dibeli sebelum ke sini, bisa tanya-tanya dulu ke WhatsApp ini, scan barcode-nya ya. Nah, secara langsung mereka jadi member, tapi dia tidak tahu bahwa jadi member itu manfaatnya apa aja, tapi setidaknya dia punya benefit yang dimana mereka bisa tanya-tanya kita langsung ke WhatsApp. Dan dengan seperti itu mereka bisa lebih terbuka dibandingkan dengan metode member. Jadi metode membernya tetap berjalan, cuman dengan gaya yang berbeda di awal. Supaya teman-teman atau supaya market yang ada di sana, customer yang ada di Alatus kantor itu bisa memahami. Dan selanjutnya baru kita follow up ke arah selanjutnya. Nah, itu salah satu strategi WhatsApp marketing yang memang perlu kita sesuaikan. Dan biasanya di setiap bisnis akan punya gaya masing-masing dan setiap daerah punya polanya juga yang masing-masing. Jadi sangat unik dan sangat praktek, itu akan banyak ketemu dengan studi kasus atau kegiatan-kegiatan mungkin kita nggak duga. Oleh karena itu harus dipraktekkan supaya kita bisa punya gambaran yang jelas. Oke, siap. Di malam hari ini kita akan coba langsung buka pembahasannya tentang action strategi ya. CRM atau Customer Relationship Management, kategori database pembeli menjadi pembeli royal. Nah, ini maksudnya pembeli loyal ya. Nah, jadi kalau untuk pembahasan malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan di minggu lalu tentang after sales. Jadi after sales adalah untuk orang-orang yang boleh beli produk, dan ini adalah orang-orang yang sudah beli produk minimal 1 kali. Gimana caranya? Kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka dan mereka bisa menjadi pembeli loyal atau repeat order, beli produk lagi, dan akhirnya jadi langganan kita. Oleh karena itu, kita bisa lakukan strategi yang simple, yang dimana strategi ini insya Allah bisa dilakukan di semua jenis bisnis. Jadi jangan sampai kita ngeluh, jangan sampai ini jadi beban juga, karena sebenarnya ini insya Allah akan mudah untuk dipraktekkan. Dan di malam hari ini kita memang membahasnya adalah kunci sederhana membangun hubungan pelanggan yang kuat. Memang kuncinya ini sederhana banget, aktivitas yang harus kita ulangi, dan kategorinya mungkin bisa dibilang seminggu sekali atau 2 minggu sekali kepada setiap customer. Jadi nggak perlu terlalu rutin banget ngechat mereka harus setiap hari ke setiap customer, cukup 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk bisa diskusi, untuk bisa berinteraksi dengan customer atau pembeli kita. Oke.
Metode pertama yang bisa kita lakukan adalah nanti saya akan sebutkan juga detailnya. Tapi sebelum itu kita harus bahas tentang tujuannya. Goals-nya apa sih? Kita bahas materi ini. Kenapa sih kita harus melakukan pendekatan kepada customer? Yang pasti adalah tujuannya untuk membuat pembeli yang tadinya hanya beli sekali jadi beli berulang kali atau repeat order. Dan saya tekankan di sini, pastikan sebelum melakukan hal ini sudah melakukan tahapan after sales yang memuaskan pembeli Anda. Jadi, tahapan yang kita akan bahas di malam hari ini harus sudah bisa memastikan customer kita itu sudah puas dengan layanan produk kita. Entah itu produknya bagus, entah itu layanannya bagus, itu harus bisa dipastiin dulu. Kalau belum bisa dipastiin, maka akan kurang maksimal kita melakukan teknik CRM atau Customer Relationship Management ini. Makanya realisasikan dulu apa yang kita janjikan mengenai produknya itu seperti apa, mengenai layanan seperti apa, mungkin ada bonus yang harus kita kirim, ada hal yang perlu kita realisasikan, itu perlu dilengkapi dulu, baru bisa melakukan hal ini. Dan dengan kita bisa memastikan produk yang mereka beli itu bagus, mereka pakai dapat manfaatnya, kita akan mudah untuk bikin dia beli lagi, karena mereka sudah cocok dengan produk atau layanan kita. Nah, oke. Kita masuk ke tips pertama. Nah, tips pertama ini adalah dengan respon status atau story pembeli. Oke. Kenapa kita harus respon? Kenapa kita harus melakukan pendekatan melalui story WhatsApp? Karena kita ingin bisa lebih engage dengan mereka, bisa berinteraksi dengan mereka. Dan di sini pun saya kasih ini ya, note-nya di sini adalah Anda bisa melakukan juga di status postingan media sosial. Contoh, ada di beberapa bisnis yang memang kalau orang sudah beli misalnya produknya, dia akan memfollow akun Instagram pembeli tersebut. Jadi respon story ini nggak hanya bisa berlaku di WhatsApp, tapi bisa berlaku juga untuk di media sosialnya, contoh Instagram, Facebook, ada juga misalnya TikTok, yang dimana kita ada media untuk chat dengan mereka. Dan di beberapa bisnis dia melakukan namanya follow akun dari customernya karena supaya customer merasa dihargai. Dan di kontak WhatsApp untuk bisa kita merespon status WhatsApp orang, pasti poin pertamanya adalah postingan mereka muncul dulu di kita. Oleh karena itu, penting untuk bisa membuat mereka mau save nomor kita dulu. Karena akan percuma, walaupun dia sudah jadi pembeli kita sudah save nomor mereka, tapi dia nggak save nomor kita. Yang dimana artinya kita tidak bisa melakukan metode ini. Metode ini bisa dilakukan kalau sudah saling save nomornya. Oke, dan di sini yang perlu ditekankan adalah kita menyapa dan berkomunikasi kepada pembeli melalui status atau story WhatsApp yang dibuat oleh pembeli, gitu ya. Jadi kita fokus akan merespon story WhatsApp yang ada atau dibuat oleh pembeli itu sendiri. Lalu apa aja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan story WhatsApp? Yang pertama adalah respon yang ramah. Mau tidak mau dalam kita melayani pelanggan ini menjadi hal yang umum dan ini hal standar. Kalau mau yang keren adalah kita respon dengan senyuman, respon dengan baik, respon dengan semangat supaya mereka tuh tertular juga dengan semangat yang kita miliki. Jadi ketika Anda melihat status atau story pembeli yang menarik perhatian Anda, luangkan waktu untuk merespon. Ya, respon dengan ramah, balas dengan pujian, boleh juga mengungkapkan minat yang sama atau mereka mengirim sesuatu yang bermanfaat, kita bisa melakukan pendekatan yang positif ke mereka. Itu poin pertama. Dan yang kedua, jangan berlebihan. Jangan berlebihan di sini adalah terlalu sering untuk ngerespon story-nya. Masa iya kita respon story-nya seminggu 3 kali, setiap hari kita respon, orang akan risih juga. Oleh karena itu, saya tekankan setidaknya 2 minggu sekali aja per satu orang customer, ya. Adapun misalnya teman-teman pengen lebih engage lagi, pengen lebih dekat lagi dengan pelanggan atau pembeli,
maka bisa lakukan setidaknya 1 minggu sekali. Yang penting jangan setiap hari banget lah, karena orang pun akan risih kalau kita melakukan hal tersebut. Dan kalau kita pribadi pun direspon oleh suatu bisnis, itu setiap hari mungkin akan ada rasa risih juga. Dan yang selanjutnya adalah jalin hubungan personal. Jadi hubungan yang kita jalin di sini bukan bicara juga tentang hubungan bisnis aja. Selain bicara tentang produk, layanan, coba kita bicara tentang topik pribadi yang sesuai. Maksudnya adalah mereka sedang punya minat apa, mereka sedang punya kendala apa. Nah, itu kita bantu. Walaupun mungkin gak berhubungan dengan bisnis kita, tapi ada hubungan personal yang bisa kita bangun dengan kita bisa membantu suatu hal yang mungkin menjadi kendala mereka. Kita bisa bantu apa sih minat mereka dan bantu mengarahkan ke arah supaya mereka bisa mencapai goals-nya. Yang selanjutnya adalah hormati privasi. Nah, pastikan untuk menghormati privasi mereka. Jadi jika kita sudah merespon story WhatsApp mereka, tapi mereka nggak respon, Kang Ega, gimana dong? Ya, kita harus bisa menghargai keputusan mereka untuk tidak merespon pesan kita. Dan kita paling yang bisa dilakukan adalah kita dengan sabar aja, nggak apa-apa. Tapi kita tetap lakuin di 2 minggu selanjutnya, di bulan selanjutnya, walaupun belum dibalas di saat itu juga. Karena kita yakin, mungkin saat dia itu belum balas, mungkin dia lagi sibuk, belum keburu untuk balasnya. Jadi kita tetap positif thinking aja. Jangan sampai kita malah jadi nggak respect ke dia. Udah capek-capek saya balas story tapi kok nggak dibales gitu kan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, selamat bergabung Pak Arfi, selamat menyimak. Silakan bisa ikuti dan jangan lupa siapin catatannya ya. Oke, kita lanjut. Poin yang selanjutnya adalah jaga profesionalisme kita. Meskipun kita lagi bangun kedekatan dengan mereka, pastikan kita tetap menjadi orang yang profesional dalam berkomunikasi. Hindari kata-kata yang kasar, komentar yang tidak pantas, atau pertanyaan yang terlalu pribadi. Nah, mungkin karena kita pengen banget lebih dekat ke orang, pertanyaannya akhirnya yang cukup pribadi banget gitu. Mungkin di beberapa orang biasa aja, mereka bisa merespon, mau untuk merespon, dan beberapa orang mungkin nggak terbuka. Nah, kita susah ngelihat nih, seberapa orang itu pengen dikenal, maka dengan seperti itu kita coba sesuaikan. Dan selanjutnya adalah sambut komentar mereka di status. Jika pembeli kita itu memberikan komentar di story kita, nah ini kebalikan nih. Ternyata pembeli kita yang respon story kita. Apa yang kita lakukan? Ya kita ucapin terima kasih gitu ya. Kita berikan sambutan ke mereka. Terima kasih Kak sudah respon story saya. Semoga story saya itu bermanfaat ya. Setiap harinya bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kakak. Misalnya seperti itu. Makanya kita harus bisa bikin story juga yang menarik. Mungkin insya Allah di minggu depan kita akan bahas mengenai update story WhatsApp seperti apa saat ini di eranya di 2024 seperti apa. Meskipun saya ada e-course tentang optimasi story WhatsApp, kalau copywriting di story WhatsApp itu kan lebih ke arah copywriting teksnya ya. Nah, kita akan bahas mengenai teknik-tekniknya juga nantinya, insya Allah di minggu depan. Oke. Dan selanjutnya adalah ini contoh-contohnya. Misalnya, dia membagikan momen liburannya, foto, video, apa yang kita respon. Sebenarnya responnya respon alami, seperti kita merespon keluarga kita, seperti kita merespon orang yang kita kenal gitu ya, maka meresponnya dengan mendoakan. Masya Allah, pemandangannya indah banget, misal dia kirim foto pemandangannya. Nah, Masya Allah, pemandangan indah banget. Terima kasih sudah membagikan nomor liburannya. Semoga kakak dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya, kayak gitu. Lalu misal dia posting makanan favorit mereka, nah kita sambil coba bercanda ini. Wah, makanannya kelihatan enak nih kak, gitu misalnya. Oh iya kak, makanan favorit kakak seperti apa? Gitu, misalnya kita tanya balik supaya kita bisa memulai diskusi. Nah, dia nge-share tentang keluarganya. Ya kita doakan, Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan kakak dan keluarga ya. Amin. Dia share tentang olahraganya. Nah, kita kasih support mereka. Semangat terus kak olahraganya. Sharingin dong kak. Sharing dong ke kita. Gimana sih bisa semangat dalam
olahraganya, termotivasi hampir setiap hari mau olahraga terus, apa sih penyebabnya? Tanyain. Lalu kita misalnya dia posting tentang karya seni, entah karya seni yang dia buat atau karya seni dari anaknya, dari saudaranya. Nah, itu kita respon. Kita respon dengan ucapan yang surprise lah. Wah, keren Kak, gitu ya. Kasih penghargaan lah. Sudah berapa lama nih Kak punya bakat seperti ini? Atau sudah berapa lama nih anaknya bisa ngelukis seperti ini? Sudah berapa lama nih anaknya punya bakat seperti ini? Kita tanyakan untuk bisa diskusi gitu ya. Setidaknya diskusi memang tidak akan ke arah kejualan, karena arah kejualan nanti akan melalui metode kedua, yaitu metode Japri. Oke? Karena dia nggak semua orang bikin story gitu ya. Dan nggak semua orang itu mau untuk bikin story dan direspon. Makanya kita akan melakukan metode yang nanti kedua adalah untuk bentuk broadcast-nya, pesan-pesannya seperti apa, edukasi dan lainnya. Nah, ini contoh-contoh misalnya pembeli merespon dengan dengan buat story-nya tuh bukan yang senang nih, sedih. Maka intinya kalau ada yang sedih, kita doakan, kita juga kasih semangat. Misalnya dia share tentang kesedihan karena keluarganya ada yang sakit. Nah, kita kasih semangat, ya doakan. Ya sabar ya Kak, semoga misalnya siapanya gitu ya, keluarga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Semakin kalimatnya natural, semakin kalimatnya itu menarik buat mereka, akhirnya mereka bisa lebih dekat dengan kita untuk membuka pesan pertama kali gitu. Nah, selanjutnya adalah pembeli membagikan tentang kesedihan karena ada barang yang hilang. Maka kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Lalu juga misalnya pembeli ada yang sampai share tentang kesulitan dalam hidupnya, maka kita doakan dan berikan kesemangat. Semoga kakak diberikan kekuatan ya untuk menghadapi fase sulit ini. Insya Allah setelah kesulitan akan ada kemudahan. Nah, itu adalah metode-metode atau balasan dari story yang dibuat oleh mereka. Oke, nah itu satu poin yang kita bahas mengenai merespon story mereka, yang harapannya adalah dengan bisa merespon story mereka, kita itu bisa memulai interaksi awal, interaksi pendekatan lebih jauh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Pak Selamat, dari Pak Ihsan, atau dari Pak Arfi. Ada pertanyaan, silakan. Tanyakan. Boleh, silakan. Itu ketika kita merespon, apa merespon di grup WA atau langsung Japri? Japri, kan kalau story WhatsApp kan ada di itu Pak, ada di Japrian kan, status, betul. Oh. Jadi Japri personal, seperti saya bikin story, Bapak merespon misalnya, nah itu seperti itu contohnya. Ya. Dari Pak Selamat ada pertanyaan, dari Pak Arfi. Ya, Kang, berarti kalau story itu kan dia berarti sudah saling save Kang ya nomornya. Betul, setuju. Iya. Kalau tidak di save berarti tidak muncul ya Kang ya. Iya, nggak muncul. Iya. Makanya ya, kita perlu penting kalau dia sudah jadi pembeli kita, setidaknya kita bikin dia mau save nomor kita. Bahkan sebelum dia jadi pembeli, masih tanya-tanya, kita harus bisa arahkan mereka sudah save nomor kita. Entah itu ada bonus, entah ada perlu klik magnet, ataupun yang lainnya yang perlu kita siapkan. Kalau nggak gitu, efeknya adalah kita nggak bisa manfaatin untuk fitur story WhatsApp untuk bisa merespon mereka. Kayak gitu. Oke, dari Pak Arfi ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, poin kedua ini adalah kita akan membahas mengenai pesan siaran atau broadcast, yang dimana kita bisa melakukan ini dengan metode yang memang nggak terlalu sering kirim pesannya, ya. Namanya interaksi personal, langsung melalui apa? Pesan interaksi langsung kepada pembeli, lakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau Anda yakin bisa lebih dekat dengan mereka, 1 minggu sekali juga boleh. Tapi kalau misalnya memulai, saran saya pakai dulu aja yang 2 minggu sekali. Atau saya sibuk Kang Ega, database saya banyak, ya udah 1 bulan sekali aja, daripada nggak sama sekali gitu ya berinteraksi dengan mereka. Cuma semakin sedikit kita berinteraksi dengan mereka, semakin kecil juga kita bisa melakukan promosi.
Karena untuk pola promosinya kan adalah harus lebih banyak proporsi promosi dibandingkan harus lebih banyak proporsi edukasi dibandingkan promosinya. Kalau promosi 75%, berarti edukasinya itu 75%, edukasinya promosinya cuman 25%. Jadi harus lebih banyak edukasinya. Nah, supaya kebayang seperti apa, kita bahas satu persatu. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan tambahan aplikasi. Jadwalkan pesan. Tentukan jadwal kapan Anda akan mengirim pesan kepada pembeli Anda. Apakah Anda ingin berinteraksi setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Pastikan Anda memiliki jadwal yang konsisten, ya. Dijadwalin tuh setiap orang. Udah ada jadwalnya, oh ke si A di minggu ini gitu ya. Jadi dipecah gitu ya. Misalnya punya database-nya 1000-an, berarti setiap hari kita tetap mengirim ke mereka, tapi ke orang-orang yang memang 1-2 minggunya cuma sekali, ya kan? Jadi kita pecah angkanya itu enggak di satu waktu. Per harinya kita tetap ngechatin sedikit-sedikit gitu ya, supaya memang bisa minimalisasi dari blokirnya itu sendiri. Contoh misalnya, oke. Misalnya kita mau pakai metodenya adalah metode 2 minggu sekali, ya. Oke, saya searching full aja. Oke. Oke, saya buka notepad. Oke, notepadnya dibuka ini aja deh. Nah, misalnya kita punya 1000 database pembeli. Nah, kita pakai metodenya 2 minggu sekali. Berarti yang kita lakukan tetap kita melakukan pengiriman pesan setiap hari. Tinggal dibagi aja. 1000 dibagi 14 misalnya ya. Berarti sehari kirim pesan ke, saya bulatkan ya, 72 kontak. Ya, jangan di satu waktu bikin 1000 gitu, tapi di setiap harinya itu kita bisa berinteraksi kirim pesannya itu 72 kontak. Kalau kontaknya ada 1000. Kalau lebih dari itu berarti harus bisa menyesuaikan ya. Nah, di WA Blast 72 ini berarti saran saya sekali kirim itu bisa 25. Itu sehari itu jadi 4 waktu pengiriman. Ya, pagi, siang, sore, dan malam. 72 bagi 4 berarti 18 kontak per satu waktu. Pagi 18, siang 18, sore 18, malam 18, supaya lebih aman dari blokir. Jadi pembagiannya seperti itu. Semoga kebayang untuk pembagiannya. Oke. Kita masuk lagi ke materinya. Jadi kalau kita misalnya udah paham hal itu, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah buat konten yang relevan. Konten ini adalah pesan yang akan kita kirim kepada mereka. Pastikan pesan yang kita kirim kepada mereka itu menarik dan mereka emang butuh gitu ya. Biasanya kalau pesan yang relevan itu bisa tentang mengenai update produk, berarti kalau promosi ya. Ini kalau promosi tentang update produk, kita mau launching produk terbaru, layanan terbaru, atau kita juga bisa menawarkan tawaran khusus, diskon, flash sale ataupun yang lainnya. Selanjutnya kalau dalam konteks edukasi kita bisa bikin konten edukasi atau informasi yang mungkin mereka temukan itu berguna untuk mereka. Intinya adalah informasi yang dikirimkan ke mereka, pastikan mereka dapat manfaatnya supaya mereka nggak bosen. Kalau kita kirim promosi aja, nantinya mereka akan bosen. Mungkin sekali 2 kali dia akan baca pesan kita walaupun nggak beli gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita hanya kirim pesan promosi, mereka akan bosen dan ngeblok nomor kita. Sekalipun dia sudah jadi pembeli, bukan berarti kita bisa kirim pesan semaunya kita. Tetap dia kan manusia,
dan mereka punya privasi. Mereka punya waktu yang harus digunakan selain untuk media sosial atau lainnya, ada keluarga. Maka kita harus bisa memaksimalkan setiap mengirim pesan tuh ada manfaat yang mereka dapatkan. Oke, tetap boleh ada promosinya, mah nggak silakan. Tinggal promosinya itu proporsinya lebih kecil. Selanjutnya, jangan terlalu promosi yang tadi saya sebutin ya. Intinya adalah hindari terlalu sering bikin promosinya, mengirim pesan yang hard selling gitu ya. Maka gantilah dengan pesan-pesan yang informatif dan edukasi. Lalu respon positif. Tanggapi dengan cepat jika ada pembeli yang merespon pesan Anda. Kita kirim pesan edukasi, promosi ataupun yang lainnya. Kalau dia respon, ya kita respon balik dengan respon yang positif. Selanjutnya adalah gunakan alat otomasi. Maksudnya apa? Kalau kita nggak ada waktunya untuk ngejadwalin dengan 4 waktu yang tadi saya jelasin, kita bisa ngejadwalin dengan aplikasi WA Blast. Ya, kalau WA Blast yang tools WA Kalyubi berarti itu dia harus keadaan laptopnya nyala. Kalau pakai WA Matic itu sekalipun laptopnya nggak nyala tetap bisa terkirim pesannya dengan WA Matic dengan fitur-fitur yang ada. Nah, ketahui batas privasinya. Tetap ya kita harus tahu privasi seorang itu seperti apa. Setiap orang punya privasinya yang beda-beda. Maka kita harus hormati. Nah, pesan-pesannya apa aja? Ini beberapa contoh. Nanti kita coba ambil studi kasus juga ya. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih karena sudah beli gitu ya produk kita. Halo, misalnya Pak Selamat. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda sebagai pelanggan kami. Anda adalah bagian penting dari kesuksesan kami dan kami sangat menghargai Anda. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk membuat pengalaman Anda dengan kami lebih baik, silakan beritahu. Gitu ya. Intinya ucapan terima kasih dan kalau misalnya ada masukan kepada kita bisa tanyakan atau bisa sampaikan. Gitu ya. Lalu ada juga konten edukasi. Misalnya kita mau kirim informasi nih. Halo misalnya. Halo Pak Ihsan, kami ingin berbagi artikel atau video pendidikan terbaru yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Karena mungkin industri pendidikan misalnya ya. Silakan lihat dan beritahu kami jika Anda menemukan informasi ini berguna. Contohnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bisa menginformasikan tentang pesan diskon. Nah, ini favorit lah, hampir semua bisnis punya pesan yang kategorinya ini. Karena semua bisnis ada saatnya untuk promo. Apalagi dekat lagi kita mau promo tanggal kembar kan 10-10 nih persiapan juga. Misalnya contoh, halo misalnya Pak Arfi, kami memiliki penawaran spesial hanya untuk pelanggan setia kami seperti Anda. Gunakan kode diskon, misalnya kode diskon Kalyubi untuk mendapatkan potongan 55% di pesanan berikutnya. Info mengenai penawaran. Kami berharap Anda menikmati manfaat dari penawaran ini. Lalu kita minta feedback atau masukan dari mereka. Misalnya, halo Kang Ega, kami selalu berusaha meningkatkan pelayanan kami. Jika Anda memiliki saran dan masukan, harap beritahu kami, pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Intinya kita ingin mereka bisa berinteraksi, mereka bisa memberikan feedback. Kalau produknya bagus, dia kan akan ngasih semacam testimoni. Ya, itu dia testimoni kita. Tapi kalau produknya kurang bagus gimana? Gak apa-apa. Terima dulu aja, minta maaf juga gitu ke mereka. Kita bisa coba memperbaiki dari sisi produk atau layanan. Jadi dapat masukan dari mereka kayak gitu. Jadi jangan malu untuk minta feedback, takutnya jelek Kang Ega. Nah, kita positif thinking dulu aja. Dan kita pun, saya pribadi pun yakin, gak semuanya orang akan puas dengan layanan kita. Gak akan semuanya puas walaupun kita sudah coba menyiapkan produk dan layanan sangat terbaik. Tetap akan ada yang mungkin merasa ada yang kurangnya, itu wajar. Nah, yang kurang-kurang ini yang perlu coba kita perbaiki. Kalau memang itu kekurangannya itu fatal, bikin produk kita itu nggak jadi maksimal gitu buat mereka gunakan. Lalu kita juga bisa kasih informasi pesan event ya, kalau kita ada acara, program, ini kita infokan juga. Atau kita berikan informasi, berita, dan tren terbaru. Nah, ini pernah kalau berita dan tren, kita nginformasiin ke jamaah umroh ya atau alumni jamaah mengenai update umroh dan haji di Arab Saudi yang update seperti apa saat ini kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya untuk pesannya. Nah, kepada pembeli kita pun bisa melakukan metode yang sudah saya coba buatkan juga kalau di alat tulis kantor di Timika pakai sistem member. Nah, kita bisa kasih yang namanya diskon khusus pembeli. Jadi diskon ini khusus
dibuat untuk pembeli. Kita juga bisa bikin poin ya, sistemnya poin. Kita bisa juga bentuknya reward pelanggan. Reward pelanggan misalnya karena pelanggan itu selalu repeat order setiap bulan, bayar tagihan juga setiap bulan. Misalnya tagihan WiFi, misalnya Anda bisnis WiFi gitu, provider, dia bayar terus layanan WiFi-nya tepat waktu, bahkan sebelum waktunya tuh dia udah bayar gitu. Nah, kita mungkin bisa ngasih potongan diskon, bisa kasih free 1 bulan gratis. Nah, reward-reward seperti ini bikin mereka itu merasa dihargai, bikin mereka itu merasa puas, supaya nantinya pembeli bisa merekomendasikan ke orang lain. Bisa merekomendasikan ke orang terdekatnya. Nah, itu adalah untuk materinya. Yuk kita lakukan praktek. Oke, saya stop screen. Oke. Nah, kita akan coba praktek dari bisnis yang ada. Silakan, siapa yang mau dipraktekkan untuk bisnisnya ya. Jadi kita akan coba praktekin bikin kalimat after sales atau kita after sales, kalimat untuk CRM pendekatan ya ke orang-orang yang ada. Silakan. Ada yang mau bikin studi kasus di satu bisnisnya, boleh open mic atau boleh juga tulis di kolom chat ya. Silakan. Kalaupun belum ada, saya akan coba ambil dari salah satu ini ya, klien yang ada. Nah, ini saya coba buatkan. Bentar. Oke. Nah, saya akan coba buat studi kasus dari bisnis makanan. Saya setting full aja deh. Nah, ini salah satu wisata private ya. Dia tuh punya namanya bisnisnya bebek ngebul ya. Bebek asap nomor 1 di Indonesia. Dia letaknya ada di Bogor, Ciamas. Nah, kita akan coba bikin nyapa customernya, karena kan ini kan bentuknya restoran offline, ada orang yang datang, lalu kita bisa tangkap database-nya dengan jadi member atau kita bikin program. Nah, gimana cara untuk kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka? Nah, untuk pakai ChatGPT kita butuh data yang perlu disiapkan. Nah, data yang pertama adalah kita butuh data tentang ininya, namanya ya. Oke, kita buka notepad-nya. Berarti namanya adalah bebek ngebul misalnya ya, sesuai dengan nama di logonya. Enaknya enggak ngibul. Nah, tagline-nya enaknya enggak ngibul misalnya kan. Nah, kita masukin ininya ya, mengenai detail ininya. Nah, kita jelasin bisnis ini adalah restoran offline misalnya ya, yang dimana mendapatkan kontak WhatsApp dari program member atau promo. Nah, itu selanjutnya adalah kita masuk ke link tree-nya, ada informasi apa aja. Ikut giveaway hadiah nasi box, bebek ngumpul GoFood, lokasi misalnya ya. Nah, misalnya lokasi kita coba nambahin juga datanya supaya lebih lengkap. Oke, ini data lokasinya, sebentar.
copy. Nah, jadi kalau ke ChatGPT harus lengkap. Oke, kita copy paste. Apalagi nih yang bisa kita masukin? Review, misalnya ya. Oke, nah jadi dia tuh melakukan marketing yang dimana kalau orang kasih review di Google, apa namanya? Google Maps ya. Nah, di Google Maps-nya maka dia akan dapat promo, diskon, ataupun yang lainnya. Nah, ini review-reviewnya. Oke. Nah, dia udah pakai ini juga tuh, iklan. Radar Depok, Radar Bogor, yang dimana dia sengaja untuk melakukan marketing supaya orang kalau ngecek Bebek Ngebul sudah ada reviewnya. Nah, oke. Kalau review di Google Maps kan ada di sini yang nih. Lokasi ulasan biasanya ya. Nih ulasannya. Nah, kita coba tulis. Masukin beberapa ulasan yang ada dari Google Maps misalnya ya. Oke, rapiin. Oke, mungkin kita ambil sampel 2 atau 3 ya. Oke, mana lagi? Nah, nih. Oke, kita rapiin. Oke. Satu lagi. Oh iya, ada yang bergabung ya. Oh iya, untuk Mas Tommy bisa langsung menyimak ya. Jadi kita lagi untuk studi kasus bikin kalimat yang dimana atau script bisa digunakan untuk keperluan follow up gitu. Follow up untuk pembeli agar bisa beli lagi, untuk interaksi lah bahasanya. Nah, ini sebulan lalu nih. Oke. 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 Ini datanya insya Allah cukup segini dulu aja. Tapi kita lihat ada websitenya nggak sih? Ringkasan. Nggak ada ya. Oke. Kita kirim datanya. Kita masuk ke chat GPT. Nah, di sini saya mau masukkan input tentang restoran saya. Tolong diterima ya, misalnya gitu ya.
Mengolah input data baru. Oke, ini aja. Simpan data bisnis saya ini. Oh, ini nih. Oh, tetap dia. Karena ini full, memori full. Tapi kita coba dulu aja ya. Oke. Nah, ini udah masuk. Tidaknya dia udah mulai bikin ininya. Detail-detailnya. Nah, dia akan ngebaca tuh. Dari review-review yang ada, gitu kan. Nah, oke. Sekarang Anda coba berpikir sebagai customer relationship management, yang dimana tugas Anda mengirim pesan 2 kali dalam sebulan kepada customer yang sudah chat melalui WhatsApp. Buatkan pesan konten yang menarik, yang dimana persentasenya 70% edukasi dan 25% promosi. Buatkan konten untuk 3 bulan ke depan. Nah, kita akan minta dia untuk jadi seorang customer service. Oke. Kita akan diminta dibuatkan. Nih, di sini. Sebagai customer service, CRM, pesan yang dikirimkan ke pelanggan harus memiliki nilai, membangun hubungan yang baik, dan mempromosikan produk secara halus. Berikut adalah rencana konten untuk 3 bulan ke depan. 6 pesan berarti ya, satu bulan kan 2 ya. 2 pesan per bulan yang menggabungkan 17 edukasi dan 25 promosi. Pesan dirancang untuk menarik pelanggan tanpa terlalu menjual. Nah, pertama, tentang edukasi manfaat bebek asap untuk kesehatan. Oke, dia pagi-pagi 18 kontak. Oke. Di 18 dari mana ya? Nah. Oh, di sini saya masukin data ini nih. Makanya dia langsung dapat data 18. Kayak enggak apa. Contoh aja. Halo Pak, Bu, kalau saran saya ada namanya ya. Tahukah Anda, bebek adalah salah satu sumber protein yang kaya, membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kekuatan otot. Selain itu, proses pengasapan pada bebek kami membuat lemaknya berlebih itu terkikis, memberikan cita rasa khas yang tetap sehat. Selain sehat, kami juga memastikan cita rasanya tetap otentik dan lezat. Jika Anda ingin menikmati bebek asap lezat yang saat ini, jangan lupa kami siap melayani pesanan hingga ribuan box. Langsung hubungi kami di sini untuk memesan. Berarti ini ada edukasi, ada promosi. Nah, ini kalau bisa dibilang 70% edukasi, tinggal 20%-nya promosi. Ini digabungin, bukan di beda ini ya, di beda pesan berarti ya. Nanti kita coba perbaiki. Tips menghindari makanan berlemak berlebih saat makan di luar, ya kan? Nih. Nah, oke, sama ya, berarti ada edukasi, promosi. Oke, nggak apa. Kita coba koreksi lagi. Bantu buatkan 4 pesan edukasi dan 2 pesan promosi secara terpisah ya. Oke, yang tadi dalam satu konten ada edukasinya 70%, ada promosinya. Nah, kalau ini kita coba minta dia bikinnya memang yang edukasi aja gitu kan, yang promosi aja. Edukasi manfaat mengkonsumsi daging bebek, cara menikmati bebek asap yang sempurna, nah, tips makan seimbang saat di restoran,
tradisi pengasapan bebek dalam kuliner Nusantara. Lalu kalau pesan promosinya tentang diskon nasi bok untuk acara besar. Gitu ya. Yang kedua, paket keluarga spesial weekend. Jadi dibuatkan pesannya, tinggal kita sesuaikan. Nah, tinggal dipilih apakah mau paket teknik yang pertama, ada konten edukasi sekaligus promosi dalamnya, atau secara terpisah. Silakan dibikin secara selang-seling ya. Menurut saya perlu diselang-seling. Mungkin kalau untuk selama 3 bulan harusnya 3-3 ya. 3 edukasi, 3 promosi, berarti itu ada di 50% edukasi, 50% promosi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membuat pendekatan ya. Ini dengan salah satu usahanya adalah di bebek, Anda bisa menyesuaikan untuk bisnis Anda ya. Silakan coba sesuaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, mangga. Supaya nantinya praktek bisa. Silakan. Kang mau nanya, Kang. Boleh. Itu kan yang apa namanya, yang kirim pesan itu kan tadi di awal kalau empat apa namanya, 4 pengiriman itu jarak kiriman pertama yang kedua itu selisih berapa jam gitu, Kang? Oke. Itu kalau kita pakai ini ya maksudnya. Kalau kita bagi-bagi pesannya setiap waktu, dalam 1 hari gitu ya. Iya gitu, Kang. Oke, siap. Ada di notepad berarti ntar. Mana notepad-nya? Oke, berarti ini pembahasan awal. Jadi kalau kita punya data misalnya, biar kelihatan lebar dulu. Kita punya data 1000 kontak. Ya, kita mau 1000 kontak ini bisa terkirim dalam 2 minggu, gitu kan. Berarti kita 1 harinya 72 kontak dan 4 waktu pengiriman. Nah, kalau ya 4 waktu pengiriman, jaraknya setiap waktu itu berapa? Pertama, bisa 3 jam sekali atau 6 jam sekali. Gitu. Misalnya kalau 3 jam sekali, berarti pagi-paginya coba kita jam, misalnya pagi banget nih, atau kita pagi jam operasional berarti jam 9. Ya. Pagi 9.00 misalnya ya. Selanjutnya 9, 10, 11, 12. Tuh, 12. Habis 12 berarti berapa tuh? Jam 3 kan ya? Iya, 15. Dan 16, 17, 18. Malamnya jam 18 atau boleh jam sampai jam 20. Nah, ada metode yang kedua yang saya pakai saat ini adalah metode 6 jam. Metode 6 jam berarti gini hitungnya. Jam 5. Nah, 5 tambah 6 kan 11. 11, ya. Tambah 6 lagi 17. 17. Satu lagi 23. Nah, saya pernah pakai metode 3 jam, pernah pakai metode yang 6 jam. Adapun kalau memang lagi santai saya kirim pesannya, saya pakai metode yang ini. Gak apa-apa dibaca mereka jam berapa, pasti kan tapi ada interaksi gitu. Dan emang ini lebih aman yang nomor 2 ini. Tapi jam 23 itu kan nggak kemalaman itu, Kang? Karena kan buat nanti, dibacanya untuk besok pagi lagi mereka. Oh gitu ya. Gitu. Jadi nggak interaksi di waktu itu juga gitu. Karena kita pengen ngejar akun ini bisa aman. Karena saya juga ada satu project untuk satu nomor baru, tuh nomor saya yang baru, itu saya pakai metode ini 6 jam. Tapi karena ini pakai aplikasi yang WA Matic kan ada start centernya ya. Nah, di setting seperti itu lebih enak. Kalau misalnya pakai tools WA Kalubi, kita harus dalam keadaan stay, laptopnya nyala saat penjadwalan. Jadwalan bisa, tapi saat waktu penjadwalan harus dalam keadaan laptopnya nyala dan internetnya lancar. Ada koneksi internetnya. Ini pembagian waktunya. Kurang lebih seperti itu, Pak Selamat. Ada pertanyaan lagi, silakan. Itu tadi yang mana? Yang edukasi, ya kan? Edukasi, terus nanti promo gitu diselang-seling gitu kan ya? Ya, bisa kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya dipilih nih,
dipilihnya adalah ini. Dalam 1 bulan misalnya ya. Kita tetapkan misalnya 2 kali kirim pesan. Berarti 2 minggu pertama edukasi dan 2 minggu Promosi. kedua promosi. Jadi akhir bulan tuh udah waktunya promosi. Yeah. Nah, 2 minggu pertama maksudnya di tanggal 14 gitu ya. Dari tanggal 1 sampai 14 berarti ini tentang edukasi, 1 pesan. Dari 15 sampai 30 berarti ini tentang promosi. Ada juga yang saya lakukan adalah saya kirim per minggu. Kalau per minggu berarti minggu 1 dan 2 edukasi. Minggu 3 promosi. Dan minggu 4 edukasi lagi. Ada juga minggu 1, 2, 3 edukasi, minggu 4 promosi. Tergantung orangnya mau ngambil komposisi yang mana. Kenapa kita perlu mengkomposisikan ada edukasinya juga? Supaya orang itu tetap mau dekat sama kita. Intinya pesan kita tuh tetap disimak gitu. Karena pesan edukasi itu bisa mendapatkan manfaat orang yang nerimanya, mereka saat nerima pesannya harus promosi, nggak apa-apa, setidaknya akan dibaca. Karena mereka udah biasa dapat pesan dari kita yang sifatnya edukasi. Supaya database-nya itu awet, dekat sama kita. Kalau promosi terus-terusan, kemungkinan dia itu akhirnya bisa kabur. Entah itu jadi nggak ikut pesan kita yang selanjutnya atau malah ngeblokir kayak gitu. Silakan kalau dari Mas Tommy ada pertanyaan, silakan boleh unmute aja atau via chat juga boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, gimana? Salam Kang Ega, rekan-rekan. Ini sharing aja Kang Ega, punten. Boleh, silakan. Terkait tadi WA Blast kan sampai jam 11 ya. Betul. Jam 9 malam. Memang kan setahu saya ada aturan terkait pengiriman pesan ya sampai jam 5 sore atau jam 4 sore gitu. Apa kita aman ya Kang Ega? Kalau saya sih nggak masalah sebenarnya. Oh, ini 24 jam ngirim juga kan, yang penting kan pesan kita tersampaikan. Cuman takutnya kalau malam hari itu kita kena aturan yang berlaku nggak gitu kayak punten nih. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, dari sisi WhatsApp memang nggak ada aturan yang baku mengenai pengiriman telepon. Apakah cuma dibatasin sampai jam 8 malam gitu? Sebenarnya nggak ada. Karena kalau dari sisi pemblokiran itu kan ada 2 faktor. Pertama, faktor orang yang nggak suka nerima pesan kita walaupun dia pelanggan yang akhirnya blokir. Yang kedua, faktor WhatsApp yang memang lihat kita selama 1 hari kirim pesan terus. Makanya di pesan itu saran saya ada interaksi supaya pesan yang kita kirim 100 per hari itu nggak hanya jadi pesan yang kita kirim doang, tapi ada balasan respon dari orang yang kita kirimin pesan. Begitu. Sejauh ini nggak ada yang namanya batasan waktu menurut saya. Karena saya pribadi melakukan sampai yang jam 11 gitu. Tapi memang dibagi sedikit gitu. Yang dimana saya 1 hari saya cuman kirim ke 100 ya. 100 itu dibagi 4 berarti 25. Pagi cuma 25, siangnya 25, sorenya 25, dan di malam hari jam 11 itu juga cuma 25. Yang jadi masalah adalah kita bagi waktunya jadi 4, tapi kita tetap ngirim satu waktunya adalah 100. Pagi 100, siang 100, sore 100, malam 100. Nah itu bisa bikin orang itu akhirnya dari orang yang mungkin karena banyak yang kita kirim pesan dan banyak orang yang report akun kita bisa kena blokir. Atau dari WhatsApp yang ngelihat nih orang sampai seharian 400 100 pesan keluar.
tapi kok nggak ada yang interaksi, nggak ada pesan masuk ke nomor tersebut gitu. Makanya harus bisa mengimbangi pesan yang keluar setiap hari sama pesan yang masuk. Nah, entah itu kita bikin semacam pesannya itu ada interaksinya, atau di dalam pesannya itu kita bisa bikin semacam biar dia bisa berinteraksi secara simple, atau pesannya itu kita sambil ngeblast data yang sekarang sambil kita berinteraksi dengan pelanggan yang tidak kita blast gitu, supaya bisa terkamuflase lah bahasanya, nggak kelihatan kita ngeblast aja tapi kita ada interaksi juga loh dengan nomor WhatsApp yang lain, ada interaksinya kayak gitu Mas Tommy. Mungkin dari saya ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau belum jelas boleh tanyain lagi, kalau sudah jelas alhamdulillah. Oke, gimana Mas Tommy? Aman? Ya paham? Oke, Kang Ega, atur nuhun sharingnya Sama-sama. Kang Ega. Atur nuhun, apa artinya kalau di WhatsApp mah nggak ada batasan waktu lah ya. Betul, Jadi nanti nggak ada saya batasan mau waktu. terapin jam malam lah. Gitu. Boleh, silakan Terima mangga. kasih Kang Ega ya sharingnya Kang. Sama. Yang penting adalah yang dikirim pesan orang yang sudah kenal kita setidaknya. Oke, dari Pak Arfi kalau ada pertanyaan mangga silakan, bisa diskusi juga. Dari Pak Isan ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Oke, siap kalau gitu. Oke, makasih sudah hadir. Semoga apa yang di-sharingkan yang mungkin sedikit ini bisa jadi banyak manfaat untuk teman-teman, bisa diterapkan di bisnisnya, bisa semakin dekat dengan pelanggannya, dan bisa lebih banyak lagi nantinya manfaat yang bisa disebarluaskan ke customernya, ke calon customer, ataupun pembeli yang baru pakai layanannya. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Kang Wassalamualaikum Ega. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.